Robohnya gedung pesantren itu bukanlah takdir Tuhan. Menurut gua ini emang kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju jika Anda berpendapat bahwa ini merupakan sebuah kelalaian. Karena memang bangunan pondok pesantren tersebut merupakan bangunan yang sangat rapuh dan tidak layak untuk dilanjutkan pembangunannya sampai ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Karena pada buktinya kan roboh, nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Nah, tapi saya tidak setuju dengan kalimat ini bukan takdir Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam sudut pandang Islam, semua yang terjadi di dunia ini merupakan takdir Tuhan, alias qada dan qadar Allah. Namun, takdir Allah itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, takdir yang bisa dirubah. Kedua, takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, bangunan yang roboh di pesantren Al-Khazini itu sebenarnya ada takdir yang bisa dirubah. Karena bangunan tersebut bangunan yang dibangun berdasarkan kelalaian para pembangunnya. Jika saja yang membangun bangunan tersebut ada arsitek yang handal dan bangunan tersebut tidak dipaksakan sedemikian rupa, maka saya yakin bangunan tersebut tidak akan roboh karena pondasinya akan kuat. Tapi bangunan tersebut akhirnya roboh karena pondasinya tidak kuat dan arsitek atau orang yang membangun tersebut merupakan orang yang tidak ahli dan tidak bisa melakukan pembangunan dengan baik. Nah, jika teman-teman ada yang ingin memproses hal tersebut, silakan proses. Karena pondok pesantren itu bukan anti kritik. Mereka pasti akan menerima kritik dan mereka akan menerima masukan. Jika memang ingin diproses hukum ya silakan. Kalau memang bisa diproses hukum atau kalau memang perlu adanya proses hukum. Kedua, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu takdir yang tidak bisa dirubah? Yaitu kematian. Seseorang telah ditetapkan ajalnya sebelum ia lahir. Oleh karena itu, kematian seseorang itu tidak bisa dihindari. Namun untuk kasus ini, saya rasa kematian atau meninggalnya para santri ini merupakan meninggal yang husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan paling baik. Karena mereka meninggal dalam status sebagai santri. Santri itu termasuk kepada jihad fisabilillah. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan santri, maka menurut sebagian ulama, kalau tidak salah ada di dalam kitab, saya lupa nama kitabnya, tentang bab zakat juga yang menjelaskan bahwa santri itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Nah, dari pendapat ulama tersebut bisa disimpulkan bahwa santri-santri yang meninggal ini merupakan santri yang meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah. Dan siapapun yang meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah, mereka akan meninggal dalam keadaan bahagia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Nah, jadi intinya kita harus meyakini bahwa ini takdir Allah. Namun sebenarnya takdir ini bisa dihindari. Sebagai seorang yang beriman dan sebagai orang yang belajar agama, marilah kita untuk mengambil hikmahnya. Jangan menghujat karena hujatan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya. Lebih baik kita mendoakan mereka saja. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Wallahu a'lam.